Shalom, nama saya Dernawati Jagete, NIM 202102050, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, Sangir atau suku Sangir, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk, dalam bentuk video berikut ini. Asal-usul suku Sangir. Suku Sangir atau bahasa Sangir atau Sangir adalah kelompok etnis dari Indonesia. Suku ini diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Kajian antropologi kebudayaan menjelaskan bahwa orang Sangir Talaut merupakan rumpun manusia berbahasa Melanesia yang diperkirakan berasal dari migrasi Asia pada 40.000 tahun sebelum Masehi. Suku bangsa Sangir Talaut di Provinsi Sulawesi Utara sejak lama percaya nenek moyang mereka berasal dari Filipina Selatan lewat migrasi ribuan tahun silam. Bahkan yang terakhir, Toko Guman Salangi Kulano Tua pendiri Kedatuan Tampungalawo atau Sangihe disebut sebagai seorang pangeran dari Mindanao, Filipina. Bahasa suku Sangir. Suku Sangir berbicara dalam bahasa asli mereka, yaitu bahasa Sangir, Talaut, dan bahasa Indonesia, serta dialek mereka yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Sasahara, artinya ucapan laut, adalah bahasa rahasia yang dikembangkan pada paruh pertama abad ke-20. Bahasa ini telah banyak digunakan di kalangan pelaut atau bajak laut Sangir. Ini mencakup sejumlah besar kata yang dipinjamkan atau diubah dari bahasa lain. Lokasi persebaran suku Sangir. Suku Sangir adalah kelompok etnis dari Indonesia yang mendiami gugusan kepulauan di bagian utara Sulawesi Utara dan memanjang ke daerah wilayah perbatasan Filipina, negara tetangganya. Sistem kepercayaan suku Sangir. Sistem kepercayaan kuno masyarakat Sangir bersifat musyrik, meliputi kepercayaan terhadap banyak roh alam dan leluhur, ritual pemujaan terhadap benda mati, dan ilmu gaib. Di antara masyarakat Sangir terdapat kelompok dukun atau pendeta terkemuka yang bertindak sebagai mediator antara manusia dan roh dunia untuk melindungi pasien dan anak-anak dan untuk melakukan mukjizat. Meskipun Islam dan Kristen tersebar, banyak ritual kuno yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Agama Islam mulai menyebar pada abad ke-15 hingga ke-16 dari Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara. Tetapi sebelum kedatangan orang Eropa, pengaruhnya sangat terbatas. Pada abad ke-17, sekelompok umat Islam Sangir bermigrasi ke daerah Manado yang mempunyai kelompok agama dan suku yang terpisah dari masyarakat Sangir. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, umat Islam di kalangan masyarakat Sangir menjadi pendakwah ke wilayah jajahan Belanda lainnya di Asia. Misionaris Kristen pertama yang tiba adalah untuk rekonstruksi Katolik Spanyol pada abad ke-17. Namun aktivitas mereka tidak memiliki dampak jangka panjang. Sejak tahun 1857, Kepulauan Sangihe dibuka untuk misionaris Protestan. Mayoritas masyarakat Sangir saat ini menganut agama Protestan, sekaligus sangat dipengaruhi oleh masyarakat Minahasa. Saat ini sekitar 79% masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe menganut agama Kristen, mayoritas beragama Protestan. Muslim terdiri dari sekitar 20% penduduk, sementara sisanya menganut kepercayaan asli. Sistem politik suku Sangir. Zaman dulu warga Sangir telah memiliki pengembangan akan sistem sosial maupun sistem politik dengan pembentukan kerajaan-kerajaan kecil
Masa sekarang pengaruh masa kerajaan masih terlihat dalam pelapisan sosial masyarakat. Bangsawan keturunan raja-raja maupun bangsawan lama dinamai dengan kelompok papung, dan golongan bawahnya merupakan rakyat biasa. Golongan budak disebut alanga pada zaman kerajaan terdahulu. Saat ini lapisan sosial seperti hal tersebut telah mengalami penipisan yang signifikan dan mulai pudar. Kerajaan Sangir dahulu memiliki pemimpin sebagai seorang ratu atau raja. Kepemimpinan pada lapisan bawahnya terbagi atas orang Jogugu sebagai pemimpin sejumlah kampung atau wanua di bawahnya. Kepala kampung dinamai kapitan laut. Segala kegiatan akan kewajiban kapitan laut ini dibantu oleh sejumlah dewan adat dinamai Inanggu Wanua yang merupakan penggabungan antara pimpinan kelompok keluarga luas terbatas yang dinamai Timadu Ruangana. Pendirian bangunan masyarakat suku Sangir sebagian besar pada wilayah pesisir pantai. Hal ini dikarenakan mata pencarian utama yang bersumber dari laut yang lebih dekat dengan muara sungai. Keluarga inti suku Sangir dinamai Gakurang yang mendiami rumah semi permanen yang memiliki istilah balai. Keluarga inti membentuk suatu kelompok keluarga yang lebih luas terbatas yang memiliki istilah ruangana. Kelompok tersebut mendiami rumah besar yang dinamai balai manandu. Ketika suku Sangir bekerja bercocok tanam atau melaut dengan jarak yang jauh dari asal kampungnya, maka dengan kondisi terpaksa suku Sangir membangun rumah singgahan sementara yang memiliki istilah sabua bagi suku Sangir. Sebuah kampung sering didiami oleh satu ruangana, tetapi pada umumnya terdiri atas 3-4 ruangana. Sistem kepercayaan suku Sangir. Hubungan kekerabatan didasarkan pada garis keturunan pria maupun garis keturunan wanita. Kemudian prinsip kekerabatan yang dipakai oleh masyarakat Sangir baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu dengan menggunakan hubungan sedara dan hubungan kekerabatan perkawinan. Pada masyarakat Sangir, hubungan kekerabatan prinsip-prinsip bilateral yang ditentukan berdasarkan garis keturunan pria dan wanita serta kedudukan atau posisi, penghargaan, sopan santun kekeluargaan sehingga dapat ditentukan makna budayanya. Istilah kekerabatan yang berhubungan dengan ego artinya diri sendiri, baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan kekerabatan karena perkawinan seperti dijelaskan di bawah ini. Istilah akang, istilah yang diungkapkan untuk kakak laki-laki atau kakak perempuan ego, juga untuk sebutan pada anak pertama baik pada laki-laki maupun perempuan, digunakan juga untuk panggilan sehari-hari dalam percakapan pada masyarakat Sangir. Istilah ara, istilah yang diungkapkan untuk kakak adik, laki-laki atau kakak perempuan ego yang berada pada posisi anak kedua, baik pada laki-laki maupun perempuan. Istilah ari, istilah yang diungkapkan untuk kakak atau adik laki-laki atau kakak perempuan ego yang berada pada posisi anak ketiga atau di tengah, juga untuk sebutan pada anak ketiga atau di tengah, baik pada laki-laki maupun perempuan. Istilah embo, istilah yang diungkapkan untuk adik laki-laki atau kakak perempuan ego, juga untuk sebutan pada anak yang paling bungsu, baik pada laki-laki maupun perempuan. Istilah mbau, istilah mbau diungkapkan untuk anak tunggal. Mbau bermakna harafiah satu atau satu-satunya. Istilah amang, istilah amang yang digunakan ego terhadap amang atau ayah dalam keluarga. Istilah mahuwaneng, istilah mahuwaneng yang digunakan ego terhadap kakak atau adik laki-laki dari ibu atau ayah ego. Istilah ninaung, istilah ninaung ialah istilah yang disampaikan ego terhadap ninaung yang telah melahirkan ego. Istilah iwawu, istilah iwawu secara harafiah terdiri dari dua morfem
yakni morfem I bermakna saya dan morfem wawu yang dituakan. Istilah ini dipakai ego kepada ibu dari ibu ego yang merupakan kesepakatan masyarakat penutur sangir sebagai seorang yang sangat penting dalam keluarga. Dalam pekerjaan sehari-hari, iwawu dapat menggantikan pekerjaan ibu ego jika sedang bekerja. Istilah ituang. Istilah ituang terdiri dari dua morfem, yaitu morfem I yang berarti saya dan morfem tuang yang berarti yang paling dituakan. Istilah ini merupakan kesepakatan masyarakat penutur sangir sebagai seorang yang sangat penting dalam keluarga. Dalam pekerjaan sehari-hari, ituang dapat menggantikan pekerjaan ibu dari ibu ego jika sedang bekerja. Istilah tete. Istilah tete ialah istilah yang ditujukan ego terhadap ayah dari ayah ego. Dalam masyarakat penutur sangir, tete memiliki peranan di dalam keluarganya, dianggap penting, bahkan tete dianggap seorang yang mempunyai kelebihan dalam keluarga sedara dan sangat disegani serta dihormati di dalam keluarga. Istilah yupung. Istilah yupung merupakan istilah dalam masyarakat sangir sebagai seorang yang peranan di dalam keluarganya dianggap penting bahkan dalam berbagai hal. Istilah mandehokang. Istilah mandehokang merupakan istilah untuk pasangan suami istri, baik istri kepada suami atau suami kepada istri. Istilah ipage. Istilah ipage ialah istilah yang digunakan suami istri terhadap adik atau kakak laki-laki atau perempuan. Istilah tarahuwe. Istilah tarahuwe ialah istilah yang digunakan suami istri terhadap sesame ipar, adalah istilah sopan untuk menghormati dan menghargai istri atau suami dari kakak atau adik dan merasa menjadi seperti adik dan kakak dalam membagi pengalaman dan pandangan hidup sehari-hari dan tetap menjaga keharmonisan ikatan keluarga karena ikatan perkawinan. Istilah gagurang kinaratinang. Istilah gagurang kinaratinang berasal dari orang tua mantu laki-laki. Kata yang berasal dari dua kata gagurang yang berarti orang tua laki-laki dan kata kinaratinang yakni berarti anak dari menantu. Istilah bawine kinaratinang. Istilah bawine kinaratinang bermakna orang tua mantu. Berasal dari dua, yaitu kata yang berasal dari kata bawine yang berarti perempuan atau orang tua dan kinaratinang yang berarti anak dari menantu. Falsafah hidup suku Sangir. Meka Kendage adalah falsafah hidup orang Sangir sejak dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Meka Kendage bukan sekedar ungkapan, tetapi telah dijiwai oleh para leluhur orang Sangir sejak dahulu sehingga setiap aktivitas selalu dilandasi dengan falsafah tersebut. Hingga kini ungkapan ini sering disampaikan oleh para pemuka adat, agama, pemerintah dalam setiap acara-acara, baik resmi atau tidak resmi apabila ada kesempatan memberikan wejangan. Meka Kendage atau kasih mengasihi, ungkapan hikmat dari para leluhur orang Sangir. Meka Kendage merupakan kekayaan budaya yang memiliki makna suatu petuah tentang hidup yang dilandasi kasih mengasihi dan kerjasama. Ciri khusus yang khas atau stereotip suku Sangir. Menurut hasil yang saya dapatkan, bahwa suku Sangir adalah orang-orang yang suka minum minuman keras atau pemabuk dan suka mengucapkan kata-kata kasar atau memaki. Makanan khas suku Sangir. 1 bengket sagu. Ini berbentuk kue kering dengan sagu sebagai bahan utama pembuatannya. Kedua, sagu porno. Meskipun memiliki nama yang terdengar aneh, tetapi sesungguhnya sagu porno adalah makanan khas asal Kepulauan Sangir, masih memanfaatkan sagu sebagai bahan utama untuk membuatnya.
Ketiga, bungkahe. Bungkahe dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai singkong. Bahan pokok utamanya adalah singkong. Keempat, sambal dabu. Kelima, panada ubi. Keenam, saraba. Ini adalah minuman jahe yang dibuat dari jahe itu sendiri. Pandangan saya untuk melaksanakan pendidikan agama Kristen bagi suku ini yaitu: yang pertama, mempelajari karakter atau budaya lingkungan tersebut. Yang kedua, menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan tersebut, sehingga kita dapat melayani atau melaksanakan pendidikan agama Kristen tersebut bagi suku tersebut dengan berjalan dengan baik. Demikian hasil video saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.